Toxic. Talking asik tanpa toxic. What's good guys? Welcome back to Toxic, di mana kita talking asik tanpa toxic, sponsored by CNI. CNI. Dan hari ini selain di studio podcast kita yang baru, kita juga kedatangan keluarga Cemara. Itu tepuk tangan dulu semua. Jalinan kasih. Hai. Itu Valen enak gak Val? Duduk di sana Val? Iya agak sakit dikit ya. Ada durinya nih. Tapi Hah? Ada durinya. Ada dulu ya. paling bengkak sebelah abis ini. Ya nggak apa-apa lah ya, masih muda lah ya. Iya, sudah apa-apa. Mungkin kita mulai dengan perkenalan dulu kali ya. Kita bisa mulai dari Papa yang di sebelah ujung sana. Mungkin bisa kenalin Pak, namanya siapa, dari mana, terus usianya sekarang mungkin kira-kira tahun berapa? Oke, perkenalkan, saya Setiawan. Saya tinggal di Bandung, kebetulan kerja di Jakarta dari daerah Puri Kembangan sini. Saya saat ini memasuki usia yang 48, masih muda. Saya nggak ngerasa tua walaupun usia saya 48. Ya, karena sering bergaul dengan cewek-cewek cantik. Oke, berarti Pepe balak-balik tuh Pak, Bandung Jakarta. Saya setiap minggu ke Bandung, jadi Sabtu Minggu ada di Bandung, Senin sampai Jumat ada di Jakarta. Asik. Yes, Nomaden, asik. nomaden. Itu nggak makan. Ih, pindah-pindah dong. Oh iya. Oke, mungkin kita bisa lanjut langsung ke ibu di sebelah sana yang pakai pink. Dipanggil ibu ya, berasa Iya. tua. Oke, saya Jen Kurnia, saya kelahiran tahun 1985, berarti baru aja bulan Januari kemarin saya genap berusia 40 tahun. Ya, thank you. Selamat datang di grup 40. Iya. Gimana tuh rasanya Kak Jane gitu ya, udah masuk ke dalam usia 40 tahun tuh beda gak sih feelingnya sama 30-an? Sudah mulai berasa ada perubahan ya. Jadi kayak matanya udah memerlukan bantuan dari kacamata plus ya. Kemudian udah mulai ada uban lah ya, beberapa helai. Ya. Jadi kalau sama anak tuh sekarang jadi merasa jauh nggak usianya atau udah gimana nih dengan anak? Enggak, karena kebetulan anak pertama saya badannya tuh agak tinggi dan tingginya udah hampir sama lah ya kayak saya. Ya, jadi kalau ngobrol pun kalau lagi jalan ya berasa kayak jalan sama temen lah. Wih. Kan sempat ketemu juga kan? Sama anak Ibu Jin asik juga. Iya betul. Tapi itu beda ya, Yang itu cewek. itu bukan anak yang laki-laki itu kan yang bukan. Yang laki-laki kan memang masih kecil ya, kecil. baru 5 tahun. Nah, yang besar tuh udah 10 tahun. Lu suka-suka juga ya. jadi- Iya benar, dia kadang suka cerita, "Ma tahu nggak tadi aku ketemu crush aku." Jadi nyebutnya sekarang keras ya, kalau dulu tuh keras. Keras apaan? Keras. Oh crush, oh my god, crush. Gue keras Iya. Oh, salah ya lafal. Keras mulu nih. Kalau zaman dulu kan kalau ketemu itu kita nyebutnya gebetan gitu ya. Sekarang Ya. crush, apaan sih crush gitu kan. Jadi Dia udah kerasnya juga nggak sih? Beliau kan kerasnya. Iya. masa sih yang benar aja kan? Dia ngomong ke gua soalnya, itu siapa kak? Katanya. Serius? Oh, itu Kak William, aku ganteng ya gitu. Seriusan lo? Serius. Tapi Halo. memang sih, jadi dia katanya tuh kalau lagi ada podcast toxic, dia tuh suka ngelihat apa ya kalau hostnya Koko ganteng. Namanya siapa? Namanya Joanna. Joanna. Saran saya. Dia di mana? Langsung di save, di crop. Oke, lanjut aja langsung. Next. Hai semua. Nama aku Valen, kelahiran tahun 2001 and I'm turning 24 this year. Ya, Jadi berarti Valen yang paling muda ya mungkin ya di antara kita semua kali ya. Kalau dari tampang udah jelas lah ya. Iya nggak sih? Kita kan pada boros ya. Masih usia 24 tahun ya, masih muda ya. Berarti sekarang baru lulus kuliah. Udah setahunan, 2 tahun lah lulus kuliah. 2023 lulus kuliah. 2023. Oke, jadi berarti masuk ke dalam generasi Covid lah ya pas lagi kemarin. Iya sempet Sempet. ada COVID. Jadi awal masuk tuh nggak COVID, masih masih kuliah offline. Terus setelah semester 1 masuk semester 2 itu COVID, sampai aku baru masuk kuliah lagi semester 8. Jadi awal dan akhir doang masuk kuliah. Iya. enak ya. Cuma Udah menikmati masa-masa indah kuliah Oh nih. iya, benar. Tapi Jadi berarti udah nggak nggak ketemu tuh namanya crush. nggak punya banyak temen dong berarti di kuliah semuanya online gitu. Iya, kita tuh temennya tuh lebih ke kayak
gue di semester 1 udah temenan nih sama nih orang gitu kan, terus dia punya teman ya baru kita dikenalin gitu. Terus kalaupun temenan ya udah sama yang sekelompok aja pas kuliah gitu. Karena bergaulnya kan jadi semakin dikit ya. Kita juga bingung kan, kita masa tiba-tiba di Zoom nyapa stranger gitu kan nggak mungkin ya. Agak aneh. Agak aneh sih kalau misalnya lewat Zoom gitu ya. Susah kenalan sama orang baru kali. Oke, mungkin nextnya berikutnya si Abang di sebelah gua. Hai, kenalin. Raffi. Pura-pura banget sih. Gua ke 98 guys, untuk umur berapa ya? 27 lah. Tahun ini 27 ya berarti ya? 27 ya? 27. Berarti kalau 27 tuh udah era apa nih sekarang nih? Memasuki era apa sekarang? Era kehidupan apa nih? Maksudnya fase kehidupan lah. Oh, fase kehidupan sekarang sih lagi ya sendiri-sendiri aja sih. Oh, masih Oke. sini. Berarti belum punya pacar. Pacar sih nggak ada istri ada. Anak ada? Anak ada, alhamdulillah. Anak ada. Udah berapa nih? Udah berapa? Ada 2 sekarang. Isi masih 1 apa 2? Hah? Isi 1 apa 2? 3. Maksimal 4 kan, Pak? Iya. Biasalah lagi Apa? nungguin ya. Lagi Ya gitulah, menurut saya udah cukup. udah cukup ya. Iya. Hari ini kita lagi mau bahas topik nih tentang antar generasi kan. Kebetulan di sini ada Bro Iwan ya yang dari generasi apa ya sebutannya apa ya kalau tahun 77 tuh sebutannya generasi apa nih? Apa ya? Gen X ya? X. Gen X. Generasi X ya. Kalau boomer tuh X bukan ya? Atau itu sebelumnya lagi ya? Ada lagi, baby Oh. boomer, X, Y, X, Z. XS 11. Oke, generasi X dengan Bro Iwan. Lalu dengan Sis Jane itu di generasi Y. Millennial. Ini udah kayak itu ya, kayak model Tesla ya, ada X, Y, nanti ada Z, BSD. Oke, dengan generasi Y. Nah, kalau Valen ini berarti masuknya Z. Gen Z ya, Gen Z ya. Gen Z. Gen Z dan Rafli pasti milenial. Yes. Enggak lah, Gen Z lah lu. Ini kan proper aja ini biar semuanya ada, Pak. Millennial. Milenial tuh Gen Y. Oh, gini Sama. kan Iya, Gen Y milenial. Jadi lu apa, Fli? Jadi lu apa? Nggak nih? jelas. Jadi lu Gen Z juga nih sebetulnya. Gua Ah? milenial Z ya. MZ. Gua tengah-tengah, gua tengah-tengah. Tengah-tengah. Gua Gen Z tapi kelakuan milenial. Oh, Z. Apa Ah, tuh iya. namanya? Gen Z tapi kelakuan milenial. Z, Nah, Y. oke, mungkin YZ. YZ ya? Nah, itu boleh coba. mungkin gue mau mulai dulu nih dengan satu pertanyaan ya. Menurut kalian kalau perbedaan di antar generasi itu seperti apa sih? Mungkin kalau dari antara yang paling muda sama yang paling experience lah, yang paling mature gitu ya. Bedanya apa nih antar generasi Z dan juga generasi X? Kalau menurut saya, generasi saya itu kayaknya sopan-sopan gitu. Beda sama yang saya lihat generasi sekarang nih. Najis gitu ya. Anjay, bentar-bentar anjay, anjir anjay. Sopan banget. Generasi saya nggak ada tuh begitu-begituan tuh. Jadi kalau zaman dulu gimana Pak kalau lagi mau ngompat? Ya, sopan-sopan aja sih kalau dulu ya. Oke, punten. Permisi. Tapi kan zaman dulu kan ada bahasa yang gaul gitu nggak ada, Pak? Ya nggak terlalu mencolok kayak sekarang sih. Sekarang mah anjrit. Enggak, gitu. Gitu. Tapi dulu ada bahasa Dulu sih kalau saya Dulu cuma nggak begitu kayak sekarang gitu. Jadi kalau misalkan Bro Iwan dulu mau mengumpat gitu ya, kesel gitu, ngomongnya gimana tuh misalkan? Ya langsung aja goblok. Relate gak tuh? Tanya Pak, relate gak? Gen X. Jadi lebih frontal atau justru nggak frontal ya? Wah, bahaya dong, Pak. Nggak ini banget sih, lebih kalem lah kalau dulu tuh. Kalau udah marah banget baru frontal. Kalau sekarang kan apa-apa anjrit. Kita kaget gitu. Anjrit udah gitu. Saya jadi ikut-ikutan. Aduh, ya. Berarti kita lebih nggak sopan gitu, Pak? Maksudnya gitu. Ya, Nggak sopan gimana ya, apa mungkin. berarti? Waduh. Gitu. Bukannya gimana ya, lebih cenderung berani generasi sekarang tuh. Beda sama dulu. Kalau dulu tuh lebih pendiam. Ya. Karena kalau dari sudut pandang Valen nih gimana nih? Mungkin menanggapi yang tadi nih.
Kalau melihat orang-orang yang mungkin di sekitaran Falan gitu yang Gen X itu setuju nggak tadi lebih banyak yang pendiam, lebih sopan-sopan gitu? Iya sih, kayak mereka tuh lebih apa ya, lebih Enggak, itu nggak benar gitu dong. enggak, kalau bukan lebih sopan, cuman kayak Gen X tuh karena mungkin usianya juga sudah pada matang gitu kan, udah pada experience, udah pada season gitu kan. Jadi Season. kayak mereka tuh lebih tertata lah bahasanya. Kalau kita kan kayak ya Asal udah nyeblak gitu ya. asal nyeblak aja. Tapi sebenarnya tuh karena kita tuh cuman being honest aja nggak sih? Bener. Ngomong lagi jadi. Kita cuman kayak jujur aja gitu Daripada ngomong di belakang gitu ya? iya, dengan perasaan kita, apa yang kita pikirkan ya udah itu yang kita ucapkan gitu. Makanya kesannya kayak kita nggak sopan ya. Jadi kesana lebih frontal. Panasan, gimana? Oh iya benar. Panasan banget ini ya. Panas banget. Iya, itu udah nggak usah diungkit-ungkit lagi, Fi. Kasihan gitu. Nah, kalau dari sisi Jen gimana nih? Di tengah-tengah kan dari generasi Z sama juga generasi X. Kalau anaknya sis Jen berarti masuk apa tuh generasi apa? Gen Alpha. Udah Gen Alpha ya? Udah Gen A. Bukan Gen Z lagi ya, tuh Gen Alpha. Udah bukan. Karena 2014 Gen Alpha kan ya. Aduh, Iya, 14. 2014. Gen Alpha itu yang pertama, anak pertama. Iya, betul. Oh, yang kedua Yang kedua udah Gen Beta. Gen Alpha. Udah Gen Beta ya? Gen Beta tahun berapa ya? Nggak ada kali Gen Beta ya, belum ada ya? Belum kan ya? Alpha X kali jangan-jangan. Apa X? Oh, diulang lagi apa X, apa Y, apa Z gitu. Alpha numerik kan, Alpha numerik. Ya ampun, bingung. Ya, kamu menanggapi gitu gimana dengan anak-anak atau mungkin dengan Gen Z, dengan Gen Alpha? Perbedaannya apa nih kalau dari sis Jen? Kalau Gen Alpha kayaknya ada ini ya, mengikuti gaya-gaya bicara dari Gen Z ya. Kadang kalau suka curi-curi baca WA dia gitu ke temannya. Kadang ada juga tuh kata-kata ejir gitu ya. Bejir. Ada N J I R R. Ejir. Iya, waduh. Itu baru lagi ya? Baru biasanya pakai bejir. Oh, enggak masih Untuk pakai anjir berarti aneh Iya, nggak dimasukin. iya, Bejir. jadi disingkat-singkat gitu kan. Terus sekarang juga banyak macam-macam singkatan-singkatan ya. Apa contohnya? Apa sih kayak yang apa tuh? TBL. TBL tuh kayak orang-orang alay dong. Iya, agak kayak gitu ya. Tapi kalau di depan kita mah baik-baik gitu depan orang tua. Tapi begitu sudah bicara dia mungkin dengan teman-temannya ya, udah mulai ini kali ya. Apalagi menyesuaikan mungkin lah. pas dibahasnya di dalam chatnya kali ya. Itu Iya, yang lebih. gitu kan. Kalau kita dulu mungkin nggak kayak gitu kali ya, Fli ya. Kita mah dulu mah pakai dulu mah nggak ada emot juga. Kalau gue masih pakai yang kayak strip underscore strip gitu. Ada, enggak. Nggak beda jauh. Ada, tapi BBM udah ada emot, tapi yang belum banyak. Iya sih. Belum banyak. BBM tapi udah ada ya dulu ya. BBM udah. SMP itu berarti BB itu zaman SMP. Gue sih pakai si Daya nggak orang-orang kaya doang yang punya BlackBerry dulu. Di gua mah nggak ada apa-apa zaman itu. Dulu gimana Pak? Kita nggak ada handphone, nggak ada apa, kita pakai kaleng. Iya, kita dulu nggak ada handphone, nggak ada apa, Iya. udah bener-bener. Dulu aku dengar dari mama aku ya cerita kalau misalkan nih mau teleponan sama gebetannya pakai telepon rumah katanya. Nah iya itu Betul. paling bagus Iya. banget tuh telepon rumah. Jadi walaupun tapi nggak semua punya. Oh, iya. Ataupun telepon di counter gitu loh. Jadi Iya, tunggu wartel. aja sampai Itu wartel namanya. Wartel. Itu pakai koin yang atau Iya. koin bayar. Kalau telepon umum kita yang koinnya dimasukin ditarik lagi pakai benang. Itu Jadi gratis ya. masuk koin 100 nih pakai benang, masukin, udah begitu mau selesai waktunya kita tahan nih benangnya. Oh, gitu. Narik lagi. Iya, itu zaman dulu. berarti gitu. dia ada sensor kali ya buat 100 lewat terus kita tarik lagi. Tarik lagi. Iya, Benang. zaman-zaman saya tuh begitu udah nggak ada komunikasi Nggak kayak ada. sekarang, handphone kayak sekarang. Jadi kagok nggak bro? Kalau misalkan sekarang kita pakai handphone gitu ya, typing di HP, touchpad semuanya. Jadi kagok nggak? Atau masih lebih prefer yang handphone zaman dulu nggak? Kalau saya sih udah mengikuti zaman ya. Saya Iya. justru kalau dulu pakai itu lebih susah, pakai touchscreen lebih gampang dong. Oh, gue pernah lihat tuh kalau dulu kayak yang zamannya mungkin ya Bro Iwan gitu ya, pakainya stylus kalau mau catat apa gitu. Pakai nggak stylus kayak gitu? Zaman dulu banget itu sih, zaman tapi itu ya orang-orang yang hebat aja sih. Kalau saya nggak pakai. Oh berarti dia udah pakai tuh ya? Dulu sempet kan ya pas lagi apa ya di Tapi kayaknya jarang deh. Berapa ya? Itu udah orang tertentu aja kalau di saya tuh tahun berapa? udah nggak ada apa-apa, nggak ada komunikasi, udah main-main kita bener-bener main aja. Ayo main gitu. Jadi mainnya sama tetangga
datang Ya, gitu. zaman dulu tuh kan kita Nyamper. bersosialisasi lah. Wah, main yuk. Bentar. Iya, Gitu iya, udah. bener. Main apa? Layangan, Main kelereng. main bola. Masih Kita ngerasain udah sih. Gua sampai zaman SD seharian. masih ngerasain kayak gitu tuh. Main Bener, layangan bener, dari ke atas main genteng. gitu. Udah, Lu udah main ngerasain sepeda. Gue nggak pernah, tapi gue emang kayak nggak bergaul nih sama teman-teman tetangga, tapi gue punya kayak circle sendiri gitu loh. Jadi misalkan mak gue punya temen nih, mami gue punya temen, terus teman-temannya punya anak kan, terus seumuran ya udah kita pergi main bareng gitu. Mainnya ngapain tuh? Itu SD, SMP, SD ngapain? Mainnya ngapain? mainnya Ke mall. waterboom. Ya ampun, bagus amat Pak. Wah, zaman saya mah nggak ada Gua waterboom. sering buat di rumah gua. Tapi kan dulu gue tinggalnya di daerah juga kan, jadi ya nggak sebagus sekarang. Oh iya. Cuma berasa nih pasti dulu sempat ada di nggak di kampung sih enggak, tapi klaster, tapi isinya tuh banyak anak-anak. Terus sempat pindah ke BSD dan itu berasa banget tuh bedanya di BSD tuh kayaknya orang tuh lebih sendiri-sendiri. Dulu di Pamulang tuh di Kiradego tuh lebih ke ya orang tuh main udah Main, bener ya. main Iya, sama tetangga. anak-anak kampung semua bener main-main. Zaman saya kecil tuh BSD belum ada tuh. Masih Iya, kontrakan ya, Pak? masih Masih hutan. kontrakan. Saya sempet Kontrakan, dulu, ya? saya dulu apa ikut saudara jualan aqua tuh, nganter ke daerah BSD masih hutan, masih sepi. Tahun 80-an lah. Saya tinggal Oh dulu iya. di Perum Itu 2 belum kan sinar, Mas, situ. Pak. Masih sebelum Iya, masih sinar, Mas. sepi dah pokoknya situ. Jadi belum Baru bersinar. sekarang aja tuh. Belum sinar. Sekarang BSD udah maju banget sih. Udah maju banget. Iya, iya, iya. Masih situ aja kok nggak kemana-mana. Tapi mau dia sih. Nah, oke. Berarti kan kalau tadi dari Sis Jin itu udah merasakan perbedaannya ya dengan anak-anak zaman sekarang yang jauh lebih fasih dengan internet lah, dengan sosial media, bahasa mereka juga beda banget gitu kan. Nah, kalau memang seperti begitu dari Sis Jin sendiri coba mengikuti nggak perkembangan zaman gitu dengan perkembangan sosial media atau tetap ya udah gue taunya seperti begini ya gue tetap aja seperti kayak gini. Tetap mengikuti supaya nggak ketinggalan zaman itu pertama, terus supaya apa ya nyambung lah ya kalau lagi bicara sama anak, walaupun kadang lebih update dia karena dia kayak lebih aktif di TikTok gitu. Jadi kalau ada berita-berita baru justru kok jadi lebih tahu dia ya gitu daripada saya gitu. Kayak misalkan tahu tempat hits baru, Iya, kafe baru. betul. Ya, ya. Biasanya dia yang nge-share tuh. Berarti kalau Sis Jane sendiri tahu dapat kabar baru dari mana biasanya? Kalau bukan dari TikTok gitu. Biasanya karena dari teman-teman, pastinya dari teman-teman kerja ya kan, karena kan ya di Siena ini kan banyak yang anak-anak Gen Z, terus juga banyak yang lebih aktif di sosmed ya kan. Gaul lah ya. Ya lebih gaul lah ya daripada Kayak saya gitu. walaupun tua-tua dikit ya gaul lah. Gitu lah, dari lingkungan lah. Ya, ya. Yang lain gimana kalau menurut kalian dengan apa namanya perkembangan zaman sekarang begitu? Ada perbedaannya apa nih dengan generasi-generasi yang sebelumnya? Mungkin dari Rafli deh. Misalkan dari zaman dulu gitu ya, dari zaman sekarang perbedaannya. Ya kalau nggak tahu sih, kalau zaman sekarang tuh kayaknya kita lebih banyak ngebuang waktu aja sih karena ada yang namanya teknologi menurut saya. Dibanding dulu tuh orang tuh jauh lebih sosialisasinya tuh jauh lebih dapat. Oke, jadi lebih individualistis. Betul, individualisnya berasa banget ya, karena ya sekarang mungkin kita keluarga nih di rumah, bisa aja di kamar masing-masing main HP sendiri gitu. Kalau dulu kan enggak, bisa ngobrol, entah keluar, entah kemana, itu sih yang enggak. Pernah nggak kalian diajarin kalau misalkan lagi makan tuh nggak boleh pegang HP gitu misalnya? Gua enggak. Zaman dulu gimana kalau dari Oh, gue? kalau zaman dulu kan saya belum ada HP. Nggak ada apa-apa. Makan bareng, makan bareng-bareng ya tetap harus ngumpul ngobrol. Kita apa sih nanya-nanya gimana main kemarin, gimana apa permainan sekolah. Jadi enak nyambung. Jadi informasi langsung kita dapat gitu. Beda sama sekarang saya kadang-kadang saya juga main handphone. Simpen dulu handphonenya, makan dulu lah bareng gitu. Jadi nggak usah Tapi lah. sekarang tuh anak-anak zaman sekarang kalau makan dan nonton tuh susah Pak. Iya. Pasti Iya. makan tuh harus nonton gitu, entah nonton YouTube, entah nonton Ya, film. ya, ya. Untuk Tapi Netflix. kadang ya kita kan misalnya nih waktu istirahat cuma sejam nih, kan pengen makan sama Tahu nonton. gua, lu dari nonton setengah jam kan? Cari nonton setengah jam, udah sisa setengah jam baru nonton. Terus lah mau mulai makan dulu kan sebelum udah Iya, kepilih filmnya kan. betul. Tapi kadang aku kayak ya udahlah sambil makan sambil nyari, tapi nggak selesai. Akhirnya makannya udah keburu habis. Ya udah, Karena filmnya belum nggak dapet. ada yang perfect gitu kan, kayak Iya, harus iya. bagus gitu. Iya, Tapi iya. pas makan 5 menit, nonton udah nggak ditonton lagi tuh. Kenapa Yang sih penting harus nonton? Nggak tahu. Kayak Kenapa harus sih? nonton. Nggak tahu kehiburan aja bu, kayak dari Iya. pas aku kecil udah
bebas aja gitu loh, mau makan sambil ngapain tuh nggak pernah diatur kayak oh makan harus di meja makan kayak gitu tuh nggak harus. Jadi aku makan ya udah mau di kamar terserah, sambil nonton terserah, nonton TV ya pokoknya terserah aja. Oh nggak ada larangan dari nyokap gitu, nggak ada boleh nggak boleh apa namanya nonton dulu harus makan dulu, nggak ada kayak gitu. Yang penting cuma satu, nggak boleh makan sambil tidur aja. Iya iya. Ntar kepalanya gede katanya. Maksudnya dulu tuh aku makannya susah dulu. Tapi sekarang enggak? Sekarang enggak. Kalau gue sih nggak boleh sambil kayang sih. Enggak, maksudnya tiduran tuh maksudnya sambil selonjoran gitu loh. Enggak boleh. Sambil tiduran. Enggak boleh. Keselak, Vi, keselak. Dulu nih pas gue SD ya, misalkan gue mau jajan gitu sama nyokap, biasanya tuh disuruh makan dulu. Oh iya. Iya pas udah makan gak jadi jajan. Nah hemat, nah itu tuh. Gitu gak sih lu? Mana mau jajan misalkan sama udah kamu makan dulu, makan udah coba gak jadi makan kenyang. Oh gitu. Jadi gak jajan. Kadang sih juga begitu sih anak-anak. Jadi sebelum beli es krim makan dulu. Terus gak kenyang, terus gak kenyang. Gak jadi begitu. Jadi beda ya kalau misalkan zaman dulu tuh lebih banyak sosialisasi, Iya, betul. lebih banyak mungkin punya temen, bisa dibilang nggak kalau zaman dulu tuh mungkin generasinya Bujen sama Pak Iwan tuh lebih banyak punya temen lah daripada generasi kita. Iya. Dan temennya kita kayak punya real ya, banyak temennya followers real. ya. Sebenarnya Iya. sih, kalau sekarang tuh temen bisa banyak tapi yang berkualitas. Wis. Nah, Enggak. kalau dulu kan mungkin sangat berkualitas ya Pak, karena kita kalau ngobrol harus ketemu. Langsung Ketemu, ngobrol. iya. Mas, Bisa, setiap kita ada di mana, kalau kita kenal pasti kita punya teman. Iya. Betul. Lebih berkualitas lalu ngomong langsung face to face segala macam. Kalau sekarang kan Apalagi cowok harus banyak temennya. Nanti kalau ada apa-apa susah nanti kalau nggak punya teman. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Gua nggak Misalkan ngerti. saya cowok nih main ke Cengkareng, saya harus banyak teman. Nanti kalau godain cewek, kalau nggak punya teman tadi kebukin teman. Oh gitu. Main ke Tegalur misalnya, Settingan ya. main ke Menceng daerah Tegalur sana, kita juga harus punya teman. Kalau kita main ke sana godain cewek, jadi ada aman, ada backing gitu. kalau zaman dulu tuh dengan cewek-cewek gitu ya. Pak. Iya. Kita kan godain cewek juga dulu zaman muda gitu. Tapi langsung godainnya langsung, halo cewek. Kalau sekarang lewat DM ya. Tapi gue nggak setuju sih, menurut gue generasi zaman sekarang juga punya banyak teman. Tapi dunia maya. Iya. Iya sih, tapi kayak kita banyak mutualan aja Iya. gitu. Tapi kalau untuk ketemu ya mungkin kita untuk beberapa orang ya Awkward nggak- Val. ya. Kadang-kadang gua ketemu sama orang yang kita udah saling follow-followan nih di IG nih. Tapi kayak pernah nggak lihat, pernah nggak kenal Iya, gitu. iya, Iya, iya. Aku juga biasa. sering tuh kayak gitu. Terus pas salaman, oh, siapa ya? Oh iya, pernah gitu kan. Padahal udah follow di IG padahal sebetulnya. Kalau kita zaman dulu nggak tegor, "Ih, sombong amat lu," Iya. gitu. Dari jauh udah kayak, "Wih, bro, gimana?" gitu ya. Jadi asik kalau zaman dulu udah langsung negor, mana kalau nggak ketegor malah itu sombong amat tuh, Iya, diem iya. aja gitu. Kalau sekarang mah kayak lulu gua gak sih. Nah itu lu kali. Kita mah enggak ya. Lu juga lah, Pri. Oke, nah sekarang mungkin kita bahas nih, karena kan kita semua satu kantor ya. Di kantor kita kan ada banyak nih yang namanya, Betul ya? ya ada banyak yang ada banyak yang namanya Gen Z, ada yang banyak yang Gen X juga ada, Gen Y juga ada. Tapi Gen Alpha kayaknya nggak ada ya? Atau itu yang anak intern yang baru kali? Oki sih. Belum. Oke. Oki. Belum dia. Belum, Dia udah kan? kuliah. Oh, itu berarti dia masih Gen Z ya? Gen Alpha tuh masih sekolah, Pak. Kenapa? Oh, Iya. Iya ya. Ah, Dua, SMA ya? SMA nggak sih? kalian berapa ya Gen Alpha ya? Sekolah. 2010. 2010-an, 2010-an. Ya udah, berarti kan 15 baru tahun, bro. Berarti 15 siap, ya tahun. masih 15 tahun. Oke, Iya. berarti masih banyak range tuh dari boomer sampai Gen Z lah ya. Gen Z. Nah itu gimana nih? Gue pada denger nih, ini kan apalagi kita lagi di transformasi era zaman sekarang gitu Gua kan. yang merasakan. Nah gimana mungkin dari Bro Iwan sama Sis Jin. Tiba-tiba boom keluar. Pertama-tama gue mau nanya dulu nih, Kayak gitu. kerasa nggak perbedaannya dan perasaannya gimana tuh? Ujen, nggak sih Apa? nggak? Perubahan tuh. Ya sebenarnya tadi yang pertama kali dibilang sama Pak Iwan dari sikap. Memang kalau ngelihat Gen Z itu lebih berani ya, tapi kan berani ini bisa punya nilai positif dan negatif. Mungkin positifnya ya berarti kan mereka berani mengutarakan pendapat mereka, ide-ide mereka gitu kan. Tapi ya mungkin kalau kondisinya nggak sesuai kan kadang jadi negatif ya kon ya anak apa ya agak berani apa gimana ya nggak sopan ya Contohnya siapa? enggak kan misal Kita sih belum ketemu Kita sih oke.
Cuman kadang-kadang kita yang generasi X minder juga ngelihat anak-anak gen milenial sama Z gitu Jet. gaul-gaul banget gitu ya. Kita kan dulu pakainya bener-bener formal gitu, baju dimasukin. Dulu pakai jas ya, Bro? Iya, pakai Ke dasi, kantor ya? pakai jas, terus pakai celana bahan, sepatunya pantopel gitu kan. Dulu tuh bener-bener kayak orang kantoran zaman dulu banget gitu kan. Dulu gitu berarti ya. Resmi Iya, dulu kita banget di sini lah ya, gitu. Dari formal. pakai dasi, pakai kemeja, pakai celana bahan, sepatu pantopel gitu kan, pakai jas. Begitu ada transformasi kayak begini, nih gua dulu kayaknya tua banget. Kalau sekarang kan kita udah ngikutin perkembangan zaman, jadi udah mulai pakai ada. dompet. Iya, iya. Kalau kita nggak merubah, Ya. kita ketawakan. Betul-betul. Jadi nggak ini ya, nggak match ya. Tapi Bro Iwan sendiri ngerasa ya bahwa ini kalau gue sendiri nggak ganti cara gue berpenampilan apa segala, susah untuk menyesuaikan diri atau gimana? Betul. Jadi memang kadang-kadang kalau kita berpikir kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, wah kita kayaknya abis nih jelas gitu kan. Makanya kita walaupun mau nggak mau, kita harus ngikutin dengan zaman yang ada sekarang. Ya minimal mirip-mirip lah gitu. Wih. Mirip sih sama Miriam, Pak Iwan kan. Yo, Sama warna celana yang Tapi gue juga dulu pakai pantofel gitu loh, Fli. Pakai celana bahan, Terus keluar dari situ telepon. pakai meja. Siapa? bawa tasnya juga masih yang ini ya, tas kerja ya. Enggak masa masuk case gitu mas, enggak lah. Cuma dulu kayak gitu. Yang nggak dulu banget sih, 3 tahun 4 tahun lalu. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin image kerja di kantor kan. Iya kali ya image. Karena kalau misalkan kita kerja di bank di mana kan sampai sekarang masih pakai jas masih gitu kan. seperti itu loh. Di perusahaan lain pun masih seperti itu, masih formal gitu. Pakai baju yang formal lah, meja, celana bahan, masih seperti itu. Hanya CNA doang yang mulai gaul lah, Gaul. yang mengikuti perkembangan Open zaman. minded lah ya. Open minded lah ya. Keren lah. Udah kayak startup kita ya. Wede. Tapi bagi yang muda-muda gimana nih? Maksudnya ngelihat era transformasi Siena ini kan mungkin Raffi udah join udah cukup lama kan dari yang mungkin sebelumnya ya, versi dulu sampai sekarang. Ada perbedaan nggak dengan perkembangan ini semua? Oh versi sebelum transformasi Iya. lumayan sih. Pas awal-awal datang kayaknya yang anak-anak muda bisa hitung jari lah paling. Cuman gua di sini Aldi dulu paling cuman ada Nobel, udah cuma segitu doang. Stefani udah cuma 3-4 orang doang. Sedangkan sekarang mungkin hampir 40% ini isinya hampir anak muda semua sih. Jadi ada temen lah, ada teman. Kalau dulu sih agak bingung tuh. Dulu bertanya sama gua. Iya, dulu mah sama Seriusan? Iwan, Iya. Bang Lupus, Iya, Warbe iya. sempat sama Pak Untung, Pak Ahmed, Pak Pak Ahmed. Untung. Oh iya. Ya masuk aja untungnya Iya. karena ya harus bisa bergaul, Bisa menyesuaikan ya. Harus bisa menyesuaikan. Nah ini Val gimana Val? Mungkin kamu yang paling muda kan, nyesuaiinnya gampang nggak nih? Maksudnya kan pasti kan ada susahnya aja kan pasti kan. Pastilah. Jujur awalnya kan lumayan culture shock juga ya, karena kan ngelihat di sini tuh banyakan yang senior kan. Waktu itu anak mudanya juga masih belum sebanyak sekarang. Terus hal pertama yang paling aku kagetin kayak, hah, masa nggak boleh pakai kaos? Masa nggak boleh pakai ini, pakai itu gitu kan? Kayak, hah serius nih gitu kan? Cuma waktu itu aku tanya, boleh nggak kalau misalnya aku pakai baju ya yang gitu ya kayak sehari-hari aja? Oh ya udah boleh kok, cobain aja. Ya udah dong aku coba. Wah gila, Aja langsung menjadi body build. mungkin di pikiran orang-orang kayak gue body build gitu. enggak lah. Kenapa? Gue jadi kayak insecure gitu loh. Karena merasa diperhatikan ya, beda Iya, gitu karena ya. merasa kayak emang nggak boleh ya gue pakai kayak gini, kenapa sih aku dijudge gitu? Kasihan. Emang iya. Iya, nggak maksudnya aku mungkin buat mereka ngeliat ke aku kayak ih ini bocil nggak profesional banget nih bajunya gitu kan. Tapi aku ngeliat yang lain tuh kayak ih kaku banget bajunya, kemeja dikancing gitu kan, dimasukin gitu kan pakai belt. Iya. Ledek banget, emang dulu kita begitu. Bener, pakai blazer. Tapi maksudku kayak kalau menurut aku nih penampilan kita tuh sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi pekerjaan kita kan, as long as Iya. kita nyaman dengan baju kita, bisa perform dengan baik juga ya. Kenapa baju itu dipermasalahin gitu loh? Iya. Tapi untungnya udah berubah ya guys. Sekarang Pak jadi Iwan sih nggak lebih mau baik. masalah, boleh-boleh aja kan Pak. Boleh-boleh Bebas aja kalau bagus saya ya. mah. Iya. Ya mungkin buat sebagian orang lah, mungkin mereka juga, gua culture shock ngeliat mereka juga culture shock lihat aku gitu loh.
Gue kali. Iya, like kayak gue. Ya. Jadi performance menurut Valen, performance itu tidak dinilai dari cara kita berpenampilan ya, tapi lebih ke arah Enggak cara sih. kita membawa Tadi diri, gue bebas pakai Iya. gitu, kursi cara yang kita kerja apa segala gitu ya. Iya sih kalau buat aku ya, mungkin kalau buat dilihat kalau kita ketemu orang, oke kita harus dress up gitu. Tapi kalau misalnya kita cuman kayak kerja sendiri aja ya, I don't think ya, selama kita nyaman aja gitu. Well said. Keren. Akhirnya ada juga nih yang bagus. Hah? Bisa jadi cuplikan. Akhirnya jadi. Iya dong. Iya. Nah kalau di workplace sendiri, misalnya kita dalam satu tim ya, ada tim yang mungkin dari antar generasi yang berbeda. Nah gimana caranya kita tuh bisa ya mungkin nggak offend dia ya, jadi masih bisa menyesuaikan cara kita menyampaikan hal-hal pendapat kita sendiri dengan cara yang mungkin sopan bagi mereka. Itu gimana tuh? Susah nggak misalkan kalau kita berhubungan dengan tim yang mungkin antar generasi? Gampang aja sih ya, yang penting kita komunikasinya baik, jangan kayak semacam nyuruh atau apa gitu. Kalau mau ngerjain sesuatu minta, bro sini bro tolong dong gitu, ada kata-kata itulah. Jadi enak gitu didengarnya juga, tutur bahasan juga enak, nggak tolong kerjain ini dong, wah itu kan membuat teman kita tersinggung atau apa. Tapi kalau dengan bro tolong dong, ya bantu dong gini-gini ya, pasti dia akan senang membantu kita atau senang lah ngerjain apa yang kita butuhkan buat dia gitu. Tapi gue dengar katanya kalau zaman dulu orang dimarahin itu masih bisa, orang tuh bisa dimarahin lah intinya gitu. Dikasih tahu bisa dimarahin, bisa ditegur tuh ya masih nggak masalah, masih bisa ditelen lah. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak muda tuh pada kalau dimarahin apa segala udah langsung ya mungkin ada kena mental health lah, terus jadi kesel mungkin apa segala. Nah itu betul nggak sih sebetulnya? Gitu ya. Begitu ya? Di kantor gue gini. Kalau menurut saya tergantung karakternya loh. Iya sih. Beda-beda. Mau dia gen apapun kan karakter orang beda-beda ya. Kalau emang dia emang kuat, Tough. iya kalau tough kayaknya nggak Sama masalah. tergantung parenting sih menurut aku. Kalau misalnya kita dibiasain dari kecil nih Iya. kayak nggak pernah dimarahin gitu kan, atau kayak ya udah semua keinginan lu diturutin dimanjain gitu kan, gitu ya. dimanjain ya pasti anaknya juga jadi lembek nggak sih. Tapi kalau misalkan dari kecil juga maksudnya dikasih tahu kamu nggak boleh ya kayak gitu, bla bla bla, dinasehatin ya harusnya sih pas udah besar lebih bisa behave ya gitu. Mau lu dulu sering dimarahin. Lumayan sering. Paling parah lu diapain dah sama orang tua lu? Kenapa sih? Dihukum kan kita pasti semua pernah dihukum ya? Paling parah lu Tapi dihukum. pas zaman gue tuh gue tetap kena hukuman tangan loh. Hukuman tangan bisa dipukul gitu. Iya, masih tetap dipukul. Ini ya? Pukul pakai apa? Kemoceng nggak? Zaman kita kemoceng. Kalau aku pakai Ay. belt. Tapi giliran adik aku nih, dedekku kan berarti di gen alpha nih. Dia udah nggak ada hukuman pukul-pukul. Tapi kalau gue ada. Jadi masih ada kena hukuman lah ya kalau misalkan zaman dulu kita ngapain gitu misalkan. Masih ada. Masih ada ya. Nah kalau misalkan di tempat pekerjaan ya, yang namanya kan kita kan bekerja pasti kita ada tujuan ya, dan kita punya harapan ya pasti bisa berkembang dong dalam perusahaan misalkan atau dalam karir kita masing-masing. Menurut kalian kalau yang namanya job opportunity ya atau peluang untuk bisa naik karir gitu ya, lebih gampang nggak sih buat mungkin bagi yang muda-muda dibandingkan yang lebih mature gitu, atau justru bagi yang lebih mature ya lebih gampang karena kan udah ada pengalaman dan lain sebagainya. Gimana tuh? Kalau menurut saya sih kalau udah seumuran saya ya peluang ada, tapi kalau untuk saya kita mah ibaratnya udah pasrah aja deh. Udah nikmatin aja, udah masa-masa nikmatin aja lah. Jadi yang penting kita kerja bener, udah gitu aja. Jadi nggak mikir, nggak mikir peluang karir deh. Mungkin untuk generasi muda gimana tuh? Curhat ya lo. Bujan dulu. Apa ya? Kalau saya melihatnya setiap orang punya kesempatan yang sama atau mengenai ya apa kenaikan level atau promosi itu pasti kan dilihat dari performance-nya kan. Harusnya sih nggak melihat dari usia ya, selama dia memang bisa perform, bisa memberikan hasil yang baik untuk perusahaan ya why not gitu kan. Jadi nggak tergantung pada usia, lebih ke arah Nggak. performance kita masing-masing. Iya. Ya gimana kalau dari yang muda? Setuju sih. Tapi kalau gue lebih setujunya karena dari karakter masing-masing orang gitu loh. Ada orang yang kayak nggak ambisius ya kan.
yang nggak ambisius ya udahlah, lu mau promote gue ya silakan, lu nggak promote gue ya silakan, ke pasrah gitu ya Pak. Kayak gue Nggak banget. ada. Ini maksudnya apa nih? Gua udah diem. Kayak gue banget dong. Nggak. Maksudnya mungkin dia kayak maksudnya nggak eager untuk langsung dapat promosi gitu, tapi mungkin ada tipikal orang yang emang orientasinya oh gue mau segini gitu loh karir gue, jadi ya udah gue gas terus gitu. Jadi ya tergantung sih, soalnya kalau dibilang kayak misalkan anak muda zaman sekarang banyak juga kok anak muda yang kayak nggak ambisius. Yang let it flow aja ya, go with the water aja ya. Iya, coba Waternya tapi ombak ya. soalnya kan anak zaman sekarang kayak beberapa kurang tough ya. Jadi kalau misalkan kita mau promosi nih tapi harus ada runtutan yang harus kita kerjain, kayak susah banget loh untuk dapetin itu kan. Ada beberapa juga yang kayak aduh udahlah males deh gue gitu loh, gue ikutin ini aja lah, gue nggak usah diri gue yang maju, gue tunggu ditarik aja gitu. Dengan dibalik kata bersyukur aja gitu ya. Iya. Ya. Nggak usah ngomong udah cukup kayaknya. Ada cukup mewakili ya berarti ya. Kalau dari yang Iya, kebetulan. Apaan? Naik promosi gitu. Ya, gue setuju sih, tergantung dari orang masing-masing ya. Kalau memang dari kitanya ada keinginan dan juga kita ada kemampuan untuk bisa adaptasi kepada perkembangan zaman, kepada teknologi baru, pasti ada kesempatan sih. Yang mau di usia 20-an, 30-an, 40-an juga masih ada kesempatan sih. Berarti menurut lo adaptasi banget. Pasti semua orang harus dong. Oh, iya. Kalau kita sebagai generasi muda, apalagi kalau di market development, harus bisa adaptasi dong. Oke, gue mau nanya tentang work-life balance ya. Karena kan mungkin tadi sempat touch on a bit ya. Work-life balance itu kayaknya a big topic these days, apalagi buat generasi muda. Mereka merasa, gak ada work-life balance nih, gue pengen pilates habis pulang kerja gitu kan. Atau apalagi baru kayak minggu ketiga pilates gitu kan, udah lama baru pulang dari luar negeri belum pilates lama gitu ya. Habis gitu ya. Nah, menurut kalian berapa pentingnya sih kalau work life balance gitu di dalam pekerjaan ataupun keluarga? Penting banget. Banget sih Penting kalau banget. ya kalau buat saya kumpul sama keluarga udah mantep banget tuh. Ketemu anak, senyum istri, udah mantep banget. Udah cukup, nggak perlu jalan jauh-jauh, nggak perlu nongkrong kalau buat saya gitu. Apalagi nongkrong di kafe ngabisin duit gitu. Kalau saya mah ketemu anak, istri, senyum, udah cukup lah. tapi berarti tetap harus seimbang dong, kerja sama quality time sama Iya, betul. keluarga gitu. Jadi ya sederhana aja ya Pak ya, Sebenarnya berarti aja ya. lah. Ya. Dari yang lain gimana? Setuju aja sih, work life balance ya penting lah, soalnya kan kita capek ya. Capek ya kerja itu ya. Kan maksudnya kan kita udah spend time nih 5 hari kerja ya kan, berarti sisa 2 hari ya pengennya istirahat. Bayangin nih kalau kita kerja terus nih ya kan, kita stres gak sih? Nggak tahu sih, tapi kalau gue sih kurang setuju ya actually ya. Gue nggak tahu kalau dari Rafli gimana ya. Kalau gue lihat ya mungkin di fase hidup yang beda-beda ya. Apalagi kan kalau misalkan ya kalau gue kan belum berkeluarga gitu ya. Gue sih gaspol sih. Gue sih gaspol work gitu, maksudnya fokusnya di work. Ya walaupun nggak 100% juga. Cuman ya lumayan konsentrasi di work gitu. Kalau life-nya kapan ya nanti mungkin setelah berkeluarga itu akan lebih balance gitu. Tapi kalau sekarang ya masih lajang lah ibaratnya. Jadi work. Gaspol dulu aja sih. Tapi sometimes sekarang juga aku merasa kayak, aduh gue pengen nih WFC gitu, di Sabtu Minggu. WFC apaan? Work from cafe. Sabtu Minggu, Iya, kadang-kadang. nggak Jumat Senin. Enggak dong, Sabtu Minggu dong. Jumat Senin kan WFO. Jadi maksudnya pengen kerja pas weekend gitu. Iya, kadang-kadang. Tapi aku nggak sampai yang kayak, udahlah gue work terus. Tapi gue gak ngelarang sih, Paul, kalau mau kerja di weekend nggak apa-apa juga sih. Bikin konten gitu, kenapa enggak? Iya bagus ya. Iya bagus sebenarnya. Iya. Gimana bro? Rafli. Ada Rafli. Gua ada rumusnya sih 9-10-3-5. Apaan tuh? Apa tuh? 9-10 kerja, 10-12 cari makan. 12-3 kerja, 3-5 siap-siap pulang. Oh. PNS bang. Apa ulang lagi? 9 sampai 10 gimana? Berarti 3 sampai 5 lu
siap-siap pulang Siap-siap udah. pulang ya, tenang bertas. Jadi parah. Slow mo ya, slow mo Jadi ya. kerjanya berapa jam tuh, Pli? Set. Gitu. Pantesan deh happy banget ya Bu ya. Kalau di ruangan tuh kayak nggak kerja gitu ya. Hah? Ya maksud gua nggak usah dilihat aja kok kita kerja. Maksudnya, Tapi coba ya komen ya kalian Gen Z ataupun Gen apapun lah, generasi apapun kan emang setuju. Ya mungkin gua nggak mewakili ya. Nggak tahu. cuak. Gagal. Atau yang mungkin karena cowok nggak sih? Ya mungkin juga ya. Ya nggak sih? Mungkin karena- Ya nggak sih? Iya, masih Kayaknya cowok, bebannya berat terus sih. masih maksudnya belum berkeluarga. Masih muda. Iya, Beban. Generasi di belakang tuh bebannya berat banget sih. Oh kan apa nih? Ada poster doang sih, ada apa-apa lagi sih. Nggak kelihatannya lu bebannya berat banget di sini. Iya nih nggak tahu nih. Soalnya kalau buat kita yang cewek-cewek kayaknya nggak sampai work terus deh, kecuali independent woman apalah gitu. Oh. Single gitu misalkan. Oh berarti Valen bukan independent woman ya, dependent woman gitu. Salah nih jawabnya nih. Ya. Wah, belajar banyak ya berarti di kantor juga agak gampang ya kita manage work life balance juga ya. Antar generasi juga pasti ada perbedaan juga sih. Apa kalau dibandingkan dengan dulu ya, mungkin kalau dulu waktu saya masih sekolah ngelihat papa saya ya dia benar-benar work life balance sih, jadi kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu benar-benar quality time karena waktu itu kan handphone juga masih jarang banget, jadi Sabtu Minggu itu nggak akan diganggu dengan pekerjaan. Dan justru orang yang zaman dulu lebih work life balance dong daripada yang zaman Kak, sekarang. kalau menurut saya begitu. Kayak kerja Rodi, ibu nggak memikirkan orang-orang kerja paksa, kerja mau Kok jadi sih ada yang kerja rodi madarukan. Dia quality Itu time tahun di berapa, tempat, Fli? keluarganya Kan zaman bangun dulu. jalan. Kan zaman dulu, Van den Bosch tuh. Itu belum lahir. Astaga. Zaman dulu loh. Nggak ada dia work life balance dia. Just Beda work, dong. just Itu work. gen apa itu? Gen purba bu, gen purba. Sebenarnya kalau misalkan yang gue lihat ya, kalau misalkan kita nggak bisa afford to enjoy, apalagi kalau misalnya gue sebagai harus jadi provider keluarga gitu ya, belum bisa provide untuk keluarga sih, gue pentingin work dulu sih. Karena itu tadi cowok ya nggak sih? Iya. Ya. Karena itu cowok. Karena kewajiban kita yang ngasih nafkah. Atau mungkin karena gue belum punya anak kali. Karena kalau misalnya baru punya anak beda lagi ceritanya. Iya. Pasti pengen ketemu, pasti pasti pengen beda. ketemu anak kan ya, Udah bro. pasti ceritanya. Kalau yang namanya gitu, saya dulu masih muda sama udah berkeluarga punya anak beda. Jadi lebih ngegas atau lebih ngerem nih, maksudnya kayak lebih fokus ke kerjaan atau kayak ya udahlah kerjaan udah bisa menunggu buat besok lah, gue mau ketemu anak dulu gitu. Ya kalau sekarang lebih fokus untuk kerja, terus diimbangi lah ngerem buat keluarga gitu. Kalau dulu saya masih belum merit, ya saya juga pengen kerja juga, pengen nabung dulu buat merit, buat ngumpulin duit ya kan. Iya. Karena mau dikasih sama orang tua nggak mungkin ngasih, ya kan. Makanya kita harus benar-benar kerja, ngumpulin duit. Kalau sekarang kan udah punya anak, udah punya keluarga, otomatis kerjanya rada turun deh sama keluarga, sama ketemu anak gitu. Jadi Pak, ini bisa pertanyaan jebakan loh Pak. Aja, aja. Pertanyaan jebakan gimana maksudnya? Tapi gue jadi keinget ya, my partner, cowok gue tuh juga tipikal yang kayak kerja terus sampai saking mungkin karena tadi gue bilang kan cowok tuh harus jadi provider kan, makanya dia orientasinya ke kerja dulu nih sebelum dia mencapai tahap nikah gitu. Awal saking dia tuh orientasinya kerja mulu, bahkan kadang kalau misalnya kita lagi berdua nih kan gue maunya kita ngomongin yang lain dong, kayak quality time. Iya. Physical touch. Iya. Tapi dia malah ujungnya ngomongin kerjaan terus. Sampai kadang gue tuh merasa kayak kapan sih lu stop ngomongin kerjaan? Gue udah capek nih Ngomongin kerjanya. gue gitu. Ini ditonton lah ya nanti ya. Coba tolong cowoknya Valen. Siapa ya? Nah, Novel. Tapi begitu bikin namanya Nova. Tapi kalau Bujen sebagai cewek, emang you punya orientasi ke work atau enggak? Dari awal? Di awal mungkin iya, karena saya anak pertama. Ya, sebelum merit ya, anak pertama. Kenapa? Oh, ya kan waktu masih single karena anak pertama jadi kayak apa ya, merasa punya kewajiban untuk bantu orang tua lah gitu kan. Udah mana adenya ada 4 gitu kan. Tapi ya setelah menikah orientasinya jadi membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga gitulah.
Dan sekarang kalau udah punya anak, apa lebih fokusnya cara ngembangin pendidikan untuk anaknya, nanti anaknya di kemudian hari mau jadi seperti apa, itu jadi ibu lebih fokus ke sana nggak? Ya ada di ya selain ini ya ngurus kerjaan ya pastinya mikirin pendidikan anak. Jadi mulai apa ya mencoba mencari tahu nih anak nanti bakatnya potensinya mau kemana gitu Maklum lah. gimana? Maklum. Maklon ya ampun. Iya. SMK ujian Maklon itu loh kalau apa sih numpang Buat produksi skincare, gitu, numpang tol produksi. manufacturing. Oh, kok makro? Ya kan dia maklum. Oh, Cari maklon. oh. Jadi produksi. Mungkin ada nggak harapan gitu ya dari kalian untuk generasi berikutnya nih yang mungkin akan datang gitu, generasi alpha lah atau beta di kemudian hari gitu. Pengennya sih generasi berikutnya tuh lebih apa sih daripada kita, ada nggak? Lebih gimana gitu, mungkin Dari lebih siapa? ya silakan mungkin dari Raffi dulu lah. Banyakin sosialisasi aja sih. Balik lagi dong ya seperti zaman Betul, nongkrong betul. event lagi. Enggak maksud gue nggak bukan yang balik kayak zaman dulu, tapi boleh HP tapi ya enggak Seimbang lah. Seimbang Yes. betul Pak. Jadi HP sosialisasi Iya, balance. ngobrol lagi. HP sosialisasi betul. Jadi ya enggak semuanya lah kita bisa cetak segala macam ya pasti harus ada ketemunya ngobrolan. Next apa next? Nice. Kalau gue sih gue lebih berharapnya generasi berikutnya bisa lebih tough sih. Jadi nggak dikit-dikit kayak, Sekarang mau aduh, lumayan. Gue ngeliat adik gue dan teman-temannya tuh kayak, ya ampun, Itu doang udah komplain gitu ya. iya, terus kayak nggak suka dikit langsung marah gitu loh. Terus kayak pengennya diturutin terus. Apalagi menurut gue kayak, ya kita kan nggak bisa selamanya kayak gitu kan. Saya lu diri gue tuh udah usia 14-15 tahunan gitu, tapi masih kayak gitu loh sifatnya. Jadi kayak terlihatnya tuh dewasa tuh telat gitu loh anak-anak zaman sekarang gitu. Jadi ya gue berharap generasi kedepannya bisa lebih tough, tapi nggak menghilangkan unsur yang kayak ya tadi unsur-unsur yang kayak outspoken, open minded, terus kayak jujur aja sama perasaan mereka kayak gitu. Saya apa ya? Saya bingung nih dua-dua udah bagus ya. Ya, bagus, cocok aja sih. Lebih tough, lebih apa lagi nih? Apa? Lebih apa ya? Mungkin lebih menjunjung tinggi, Widih. Sopan banget ya. Indonesia, kemerdekaan. Lebih ke ini loh apa? Lebih Indonesia, lebih Indonesia. Iya, kasih lihat sama kamera, Pak. Lebih Indonesia. Lebih ini loh apa bisa ya tadi menjunjung tinggi adab orang timur ya attitude ya, lebih attitude lah Mas. Tapi karena ini belakangan tuh saya agak miris ketika kalau zaman dulu kan kalau ada murid yang bandel atau apa itu orang tuanya yang dipanggil ke sekolah. Nah kalau zaman sekarang kan kalau anaknya ada yang bandel gurunya dipanggil sama polisi gitu kan. Temu jalur hukum. Iya kan? Sekarang tuh kok Bukan sama kepala sekolah tapi sama polisi. sama polisi karena kan iya orang tuanya nggak seneng anaknya dimarahin lah apa akhirnya dilaporkan ke polisi. Nah itu kan kok begini banget. Pengaruh media juga sih. Kalau dulu mah digebukin juga cuek aja kita di sekolah. Mau dilempar pakai penghapus, Iya, pakai kan? apa, ini biasa. Iya, nah. Sulit dong. Penghapus tuh tarik ini biasa. Biasa ya. Hapus kan Pak? Iya. Penghapusnya penghapus dari kayu loh. Biasa kita ngobrol. Dijewer gini gitu. Pakai pensil begini biasa. Sama guru BK iya ngobrol lu datang tuh diginiin. Biasa kita. Kalau sama sekarang pasti diaduin. Iya diaduin Berani. dan Repot orang deh tuanya kalau nggak sekarang. seneng makanya ya attitude lah berarti attitude-nya harus lebih apa namanya Itu lebih attitude orang tua ini positif. anaknya kan orang tuanya yang laporin. Dua-duanya dong. Ini Iya. juga masuk kan Nah, bagus dua-duanya. sebagai orang tua parenting ke anak lu. Oh iya. Coba monggo. Nah, masih udah pada bagus. Nah ini kan ini bahasa sosialisasi, Attitude. attitude. Ya, kalau saya juga Etika. pengennya sih generasi sekarang tuh kalau ngobrol tuh lebih
sopan, lebih apa terus. Itu tuh. Sosialisasi dong. Iya, sama. Terus kalau kita ngobrol bareng-bareng tuh ya jangan main HP, main HP lah. Gitu. Nikmati lah, nikmati ngobrol. Rangkumannya. Ya semua diambil. Asik-asik ngobrol, ketawa-ketawa bareng kayak gini gitu. Asik. Jangan sebenarnya ngomong ini satu main handphone gini. Wah itu ribet nggak nyambung kita. Kalau zaman saya kan dulu ngobrol bareng-bareng hahaha semuanya. Ini main sekarang ada main handphone, ada main game. Waduh. Jadi kadang-kadang untuk nyambungnya tuh agak susah gitu, apalagi kerja sama tim tuh. Jadi nggak sinkron gitu kadang-kadang. Keren. Kalau dari gua apa ya? Mungkin lebih respect kali ya ke generasi-generasi yang sebelumnya ya. Kan pasti kita juga pengen anak-anak kita generasi berikutnya itu lebih baik daripada kita ya, mungkin dari segi pendidikannya, dari segi kreativitas, cara mereka bekerja, bersosialisasi, tahfidz juga mau lebih tough daripada kita. Jadi juga apa ya? Pasti mereka juga ada banyak hal yang mereka tuh bisa pelajari dari setiap generasi. Kayak misalkan dari generasinya Pak Iwan, generasi Bujen, dari generasinya Valen, dari generasi Rafli, kan pasti kita juga semua bisa ambillah poin-poin bagusnya gitu kan. Nanti mungkin bisa diterapin yang memang cocok untuk mereka ya. Jadi gue sih berharap ya lebih respect gitu. Kan zaman sekarang apa-apa ya, toleransi ini atau human rights. Jadi ujung-ujungnya itu nggak ada prinsip yang jelas ya menurut gue ya. Karena terlalu banyak toleransi di sana. Jadi ya semoga bisa banyak respect lah ke generasi yang sebelumnya. Gitu sih. Oke, sebelum kita tutup mungkin ada sedikit quick games ya dari kita ya, dari gue ya, yang kita mau. Dari dia kan ini. Hah? Dari penulis. Dari quick games ini dari gue nih ya. Dari ini sutradara. Coba ya. Boleh. Nah ini quick games gini. Gue quick games gini ya. Jadi gue mau ngomong satu statement dari kalian setuju atau tidak. Dan kenapa gitu ya. Harus cepet nih tapi nggak boleh lama-lama jawabnya ya. Jawabannya apa? Setuju atau enggak, terus kenapa? Cepet banget dong. Setuju, kenapa? Nggak boleh 50-50 ya. Gak boleh 50-50. Boleh. Lempar ke tinggi ya boleh. Gak boleh ya. Kalau friend. The first statement, Gen Z is a strawberry generation. Setuju nggak? No. Enggak. Setuju. Yang cewek enggak. Oke. Kira-kira gini ya, kenapa ada orang nyebut strawberry Generation. ya udah berarti emang udah bener karena ada Enggak. Kalau kata Om Deddy, Gen Z itu bukan strawberry generation. Itu bukan strawberry generation, tapi yang benar adalah strawberry parenting. Wis. Jadi parentingnya lembek gitu maksudnya. Iya. Karena kan orang tua zaman dulu tuh merasa kayak, oh gue tuh kayaknya disiksa banget nih pas gue kecil kan. Jadi gue gak mau nih menyiksa anak gue mau manja-manjakan anak gue. Alhasil anaknya jadi lembek. enggak, tapi itu masalah dari strawberry parenting jadi strawberry generation. Tapi nggak semua. Ya, strawberry parenting juga nggak semua Bu Jen. Iya. Ya, Ya tergantung lah. lah. Turun ke strawberry generation. Balik lagi ke karakter orang. Ya parentingnya strawberry, masa lo baunya nggak strawberry, lemon? Enggak, Tapi sebetulnya make sense nggak menurut kalian? Kalau misalnya orang tuanya nih mau udah hidup susah gitu ya, pergi pagi pulang juga malam apa segala. Selamat pagi. Lagu Pli. Tapi pengen kasih anak yang terbaik gitu supaya anaknya juga nggak usah hujan-hujanan, nggak usah sakit-sakit, kasih yang terbaik lah pendidikan apa segala. Salah nggak itu sebetulnya? Nggak salah sih, betul sebetulnya. Karena orang tua ngalamin, karena kita ini ngalamin dulu susah banget, mas anak kita mau jadi kayak kita gitu. Iya. Sebetulnya pemikirannya nggak salah juga sih Serba sebetulnya. salah tapi kan Pak. Iya, mungkin serba salah, caranya iya. kali yang salah. Mungkin ya cara-caranya aja biar nggak kayak kelihatan mudah banget, kasih aja gitu. Kayak sebenarnya ada usahanya lah buat anak. Misalkan kayak ini, misalkan anak gue jatuh atau apa itu, gue bilang nggak ada yang boleh bantu. Dia minta tolong gitu, nggak ada yang boleh bantu, dia harus bangun sendiri. Nah itu ya, dia hal-hal kayak gitu sebenarnya yang harus dibiasain sih. Oke. Ya pertanyaan yang kedua ya. Anak kelahiran 70-an sampai 80-an lebih pekerja keras. Wih, pasti. Benar. Kita kerja efektif. Benar. Kita nggak kerja keras, kita kerja pintar, efektif, efisien. Terima kasih. Tapi gue setuju sih. Ya, gue setuju sih. Kenapa? Ya kita efektif. Jadi nggak perlu keras-keras banget lah. Karena dulu lowongan kerja nggak sebanyak sekarang ya. Iya. Kalau sekarang kan mungkin udah ada yang
Ya zaman dulu mana ada digital marketing, terus yang apa PIC untuk ngurusin sosmed, zaman dulu nggak ada. Dulu door to door berarti yang bawa-bawa. Nah ya mungkin sebagian besar dulu kayak gitu. Kalau kita dulu tuh harus benar-benar kerja keras, kalau nggak kerja keras kita nggak dapat duit, Pi. Iya. Benar-benar harus. Berarti sekarang kerja lembek dapat duit, Pak. Iya, Ya, live aja sekarang ngomong doang. sekarang modal cuap-cuap aja Iya, dapat iya. duit. Benar. Modal goyang-goyang dapat duit di TikTok. Iya kan? Coba Pak, Iya. Saya nggak tahu Pak ada goyang-goyang di apa. Kalau dulu mah aduh susah banget digoyang-goyang orang gila tuh tangkap polisi. Tapi goyang-goyang di tempat tertentu juga dapat aja Pak. Iya, tahu. Oke, berarti setuju ya bahwa generasi yang dulu mungkin 70-an 80-an lebih bekerja lebih keras ya. Setuju lah. Karena gen kita Lebih kayak fokus lebih menurut gua lemah. mental sih. Iya, Mentalnya mentalnya jauh nggak lebih kuat kuat kita. dan- Jauh lebih kuat ya. Jauh lebih kuat. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Bener nggak anak kelahiran 90-an sama 2000-an adalah pekerja lebih cerdas dibanding generasi sebelumnya? Ini Pak pertanyaannya gimana? Ayo, Ya tadi nggak ada deh di list. kerja keras ini sama pekerja cerdas. Wah, Tapi kalau menurut gue sih benar juga cerdas. Soalnya anak 90 itu dibandingin generasi gua, kalau sekarang kan dia lebih cenderung deket gadget, Iya. Update aja sih ya, update kan. informasi lebih update. Kalau gua dulu kan nggak update, jarang gitu kan. Pasti dia lebih tahu duluan sebetulnya informasi itu lebih tahu duluan dibandingin dengan generasi kita gitu. Pasti lebih cerdas lah. Soalnya- Karena dia lebih tahu duluan sebetulnya. lebih Karena pasti digitalisasi juga. itu. Iya sebenarnya kalau dibandingin generasi sekarang misalkan kita sama-sama kerja oke mungkin anak muda lebih oke. Tapi kalau dibanding ke zaman dulu ya kita udah gak ada apa-apanya dibanding Benar. sama generasi 80-90-an. Iya. Visinya mereka tuh jago di masanya lah. Iya. Dan sekarang nggak masuk prime-nya gitu. Sekarang bisa dibantu AI ya, Iya, ini di masa ChatGPT prime kita, ya kan. di masa prime kita gitu kan. Ya dan sebenarnya mereka membangun satu fondasi buat kita juga yang muda. Betul. Kalau gue lihat ya. Makanya kita bisa dibantu sama teman-teman dari 80s, 90s. Iya. Ya kalau tanpa dari generasinya Pak Iwan sama Sis Bujen nggak bisa sampai seperti hari ini berarti Fli. Iya. Mungkin saya juga akan sulit tanpa mereka berdua. Ya, bisa. Suhu. Jadi endingnya gitu ya ternyata ya kita ya. Poinnya tuh begitu. Kira jemput nyata suhu. Oke. Anyways, thank you banget teman-teman semuanya, Bro Iwan, Jen, Sis Valen dan juga Bro Raffi buat insight-insightnya. Ternyata dari semua generasi kita juga bisa belajar banyak ya, hal-hal yang positif yang bisa kita ambil buat pembelajaran kita. Siapa tahu kita di kemudian hari saat kita mau mendidik generasi berikutnya, banyak insights yang kita bisa ambil dari insights kita hari ini. Anyways, thank you banget. Don't forget to comment, like, and subscribe teman-teman kalau melihat, kalau mendengarkan podcast ini seru banget. Dan juga mungkin bisa komen kira-kira narasumber ataupun topik seperti apa sih yang teman-teman mau nonton untuk di episode berikutnya. Oke, semuanya thank you. See you guys in the next episode. Bye. Toxic. Talking asik tanpa toxic.